warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggreni Sulistia, mahasiswi Prodi PGSD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi proses dalam tumbuhan. Nah, apa aja sih proses-proses yang terjadi di dalam tumbuhan? Nah, proses yang terjadi dalam tumbuhan itu ada proses fotosintesis, respirasi, pengangkutan, reproduksi. Dan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis dan respirasi. Simak videonya ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses fotosintesis. Nah, apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan, yaitu proses pengubahan karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Untuk proses-prosesnya yang terjadi yaitu karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya, oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui stomata. Pada dasarnya, proses fotosintesis melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang bergantung pada cahaya, disebut juga dengan reaksi Hill. Sementara itu, reaksi gelap tidak bergantung pada cahaya dan disebut sebagai siklus Kelvin-Benson. Tahapan pada reaksi terang meliputi penyerapan cahaya dan transport elektron, pemecahan air, dan pembentukan energi tinggi intermediate ATP atau disebut fotofosforilasi. Hasil dari reaksi terang kemudian dimanfaatkan dalam reaksi gelap, yaitu fase biosintetik. Reaksi gelap adalah bagian sintesis dari fotosintesis, artinya pembentukan energi terjadi di reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma oleh serangkaian enzim katalis. Reaksi gelap memfiksasi karbon dioksida dan menyintesis karbohidrat atau gula. Reaksi gelap juga bergantung pada hasil dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Reaksi gelap juga merupakan jalur fiksasi karbon dalam gelap melalui senyawa intermediat yang menyebabkan pembentukan gula dan pati. Selanjutnya, respirasi pada tumbuhan. Respirasi merupakan suatu proses reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul anorganik yang berupa karbon dioksida dan air. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Kapan tumbuhan melakukan respirasi? Respirasi pada tumbuhan ada kaitannya dengan proses fotosintesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis. Respirasi juga terjadi pada malam hari ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernafasan untuk memecah senyawa organik, yaitu karbon dioksida, air, dan juga energi. Pada hakikatnya, respirasi merupakan reaksi redoks yang dioksidasi menjadi karbon dioksida, sedangkan oksigen diserap sebagai oksidator yang mengalami perubahan menjadi air. Dalam proses respirasi, energi kimia ATP dikeluarkan sebagai penggerak respirasi. Respirasi terdiri dari beberapa substrat atau senyawa organik yang dioksidasikan ke dalam prosesnya. Substrat respirasi tersebut antara lain adalah karbohidrat, gula, pati, limit, asam organik, dan protein.
Adapun beberapa bagian dari tumbuhan yang paling aktif dalam melakukan respirasi adalah kuncup bunga, tunas, biji yang mulai tumbuh atau muncul akar, ujung batang, dan ujung akar. Bagaimana proses terjadinya respirasi pada tumbuhan? Proses terjadinya respirasi pada tumbuhan terjadi dalam beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Kedua, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Ketiga, oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Keempat, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Kelima, jika oksigen sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Respirasi terdiri dari dua jenis, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Tahapan proses ini adalah penyerapan oksigen, pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi karbon dioksida dan air, pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, dan pembebasan karbon dioksida dan air. Untuk respirasi anaerob, proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini biasa disebut dengan proses fermentasi. Kadar oksigen dalam proses respirasi ini sangatlah minim. Laju proses respirasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah suhu, jenis dan jumlah substrat, kelembapan, jumlah oksigen, tipe dan usia dari tumbuhan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.